Oke, kita bongkar yuk. Di balik semua hype dan berita-berita heboh, sebenarnya ada badai yang lagi diam-diam terbentuk. Dan ini bukan sekedar analisis pasar biasa ya. Anggap aja ini investigasi khusus buat ngelihat kekuatan-kekuatan gaib yang mungkin lagi nguras isi dompet kripto kalian detik ini juga. Coba deh bayangin, selama ini kan kita selalu dengar kalau kripto itu aset paling aman, benteng terakhir kalau dunia lagi kacang balau. Tapi gimana kalau cerita itu cuma dongeng? Gimana kalau krisis yang lagi kita hadapi sekarang justru sengaja dirancang buat ngejebak investor retail kayak kita semua? Krisis yang pertama, mulainya dari sini. Ini utang nasional Amerika Serikat. Angkanya udah gila banget. Belum pernah kejadian sebelumnya. Mesin cetak uang mereka jalan terus, non-stop. Seharusnya, ini kan bikin orang lari ke aset kayak Bitcoin buat nyelamatin diri dari inflasi. Tapi pertanyaannya, beneran gitu kejadiannya? Nah, di waktu yang hampir bersamaan, krisis kedua meledak. Perang di mana-mana, bikin panik satu dunia. Hasilnya, harga emas terbang ke rekor paling tinggi. Ini sinyal yang jelas banget loh, saat rasa takut memuncak, uang-uang pinter itu larinya bukan ke emas digital, tapi ya ke emas beneran. Dan ini dia krisis ketiga yang paling bikin kaget kita semua. Justru di saat dunia harusnya lari ke Bitcoin, para institusi gede malah narik ratusan juta dolar dari ETF Bitcoin. Cuma dalam satu hari. Ini namanya krisis kepercayaan dan terjadinya di tempat yang paling krusial. Jadi kita punya 3 masalah besar yang ketemu di satu waktu. Utang yang gila-gilaan, perang yang bikin panik, dan para institusi yang malah cabut dari Bitcoin. Tiga-tiganya ini jadi badai yang sempurna. Dan yang paling bahaya, kebanyakan dari kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi ada di tengah-tengah badai itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan utama investigasi kita. Kalau para pemain besar atau smart money ini malah keluar dari Bitcoin pas lagi krisis, terus duit mereka lari kemana? Jawabannya bakal ngubah total cara pandang kalian soal pasar kripto. Inilah plot twistnya. Ekspektasi kita semua, krisis bakal bikin Bitcoin jadi emas digital beneran. Tapi realitanya, smart money itu malah markirin duit mereka di aset paling tua di dunia, yaitu emas. Tapi mereka pakainya teknologi paling baru, blockchain. Dan ini cara pinter mereka ngelakuinnya. Mereka nggak beli emas batangan loh. Mereka pakai yang namanya Real World Asset atau RWA. Contohnya Pax Gold sama Tether Gold. Kenapa? Simple aja. Ini bikin mereka bisa trading emas 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bahkan pas Wall Street lagi libur di akhir pekan. Mereka dapat amannya emas, tapi pakai efisiensinya kripto. Cerdik kan? Penemuan ini nih yang maksa kita buat ngebongkar narasi paling gede di dunia kripto. Apa benar Bitcoin itu emas digital kayak yang kita percaya selama ini? Atau jangan-jangan, masuknya para institusi ini malah udah ngubah DNA Bitcoin jadi sesuatu yang beda banget? Yuk kita lihat datanya langsung. Dulu, sebelum institusi masuk, korelasi Bitcoin sama pasar saham itu hampir nol, nggak ada hubungannya. Tapi lihat deh sekarang, setelah ETF disetujui, korelasinya sama indeks saham teknologi Nasdaq meroket sampai 0,80. Artinya apa? Gampangnya gini, kalau saham teknologi anjlok 10%, kemungkinan besar Bitcoin juga bakal ikut anjlok. Ini bukti matematis kalau Bitcoin sekarang geraknya lebih mirip saham teknologi, bukan aset aman. Dan ini bukan cuma teori ya, analisis dari Wall Street sendiri yang ngomong belak-belakan. Buat mereka, Bitcoin itu bukan penyimpan nilai. Bitcoin itu cuma alat buat spekulasi di aset berisiko tinggi. Sama aja kayak saham Tesla atau Nvidia, tapi ya lebih liar aja gerakannya. Jadi poin paling pentingnya ini, dengerin baik-baik. Kalau pasar saham lagi panik dan anjlok, algoritma trading para institusi itu nggak pakai perasaan. Model manajemen risiko mereka secara otomatis langsung jual semua aset yang dianggap berisiko tinggi. Dan tebak apa? Sekarang Bitcoin masuk di daftar itu. Makanya jangan kaget kalau ada berita jelek, Bitcoin malah ikut-ikutan jatuh, bukannya naik. Kalau kalian pikir situasi Bitcoin udah bahaya, tunggu dulu. Kalian belum lihat apa yang terjadi di pasar altcoin. Di sini nih, permainannya jauh lebih berbahaya dan jebakannya itu sengaja dirancang buat memangsa investor retail. Biar kalian ngerti jebakannya, kalian harus paham satu istilah kunci ini, FDV atau Fully Diluted Valuation. Gampangnya ini adalah nilai total sebuah proyek kalau semua tokennya, termasuk yang masih dikunci sama tim dan investor awal, dilepas ke pasar. Nah, angka inilah yang sering mereka sembunyiin. Dan inilah bom waktunya. Bulan ini aja, token senilai lebih dari 6 miliar dolar dijadwalkan bakal dilepas kuncinya dan siap ngebanjirin pasar. Ini kayak tsunami pasokan yang bisa menenggelamkan harga banyak altcoin. Ini bukan cuma sekedar teori loh, bahayanya itu nyata dan spesifik.
Coba lihat nama-nama gede ini. Aptos, Arbitrum, Optimism. Mungkin ada di portofolio kalian. Proyek-proyek ini bakal ngelempar ratusan juta dolar token ke pasar, yang sebagian besar bakal langsung dijual sama para model Ventura atau VC buat ambil untung. Gini, ini kenyataan pahit yang harus kita terima. Di struktur pasar altcoin sekarang yang didesain sama para VC, kita, para investor retail, seringkali bukan dianggap sebagai partner. Peran kita cuma satu, jadi exit liquidity. Kita yang disuruh beli token-token mereka pas mereka mau cabut dan realisasiin keuntungan miliaran dolar. Oke, cukup ya nakut-nakutinnya. Setelah kita bongkar semua ancamannya, sekarang waktunya kita ubah rasa takut jadi aksi nyata. Ini bukan soal panik, tapi soal punya strategi yang cerdas. Yuk, kita bahas gimana caranya bertahan atau bahkan cuan di medan perang ini. Buat Bitcoin, permainannya sekarang soal level-level kunci. Pertama dan yang paling penting, lindungi modal kalian, pasang stop loss di bawah $60.000. Itu benteng terakhir. Kedua, kalau mau beli, zona $60.000–$63.000 itu area yang masuk akal buat nyicil. Ketiga, jangan pernah FOMO. Sentimen bullish baru beneran valid kalau harga bisa nembus dan bertahan di atas tembok $74.400. Berikutnya, rotasi modal. Ini strategi yang dipakai para paus. Langkah pertama, kurangi resiko kalian. Jual altcoin yang punya bom waktu FDV tadi. Langkah kedua, ikutin jejaknya smart money. Pindahin sebagian kecil, sekitar 5–15% portofolio kalian ke aset aman yang udah terbukti, emas yang ditokenisasi. Nah, buat portofolio altcoin kalian, pakai aja checklist simpel ini. 1. Hindari token yang suplainya masih dikit banget beredar. Itu jebakan. 2. Jual token-token berisiko kayak Arbitrum atau Aptos sebulan sebelum jadwal inlock-nya. Dan 3, yang paling penting, fokus ke proyek yang beneran menghasilkan duit, bukan yang cuma jualan janji-janji doang. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Semua aturan dan narasi lama yang kita kenal di siklus-siklus sebelumnya, lupakan saja. Itu udah nggak berlaku lagi. Masuknya para institusi ini udah ngubah total aturan mainnya. Pilihannya cuma 2, beradaptasi atau tersingkir. Pada akhirnya, analisis ini tujuannya bukan buat bikin kalian takut, tapi justru buat ngasih kalian senjata. Sekarang kalian udah lihat datanya, udah ngerti cara kerjanya, dan tahu di mana letak jebakan-jebakannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bakal terjadi di pasar, tapi apa yang bakal kalian lakuin? Gimana kalian bakal ngubah strategi kalian